Sobat ASN dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Asikin ASN kekinian dan berakhlak. Perkenalkan, nama saya Mona Inayah Pratiwi, peserta pelatihan dasar CPNS Kemendikbudristek tahun 2022. Nah, pada video kali ini saya akan ajak sobat semua untuk mendengarkan podcast pertama kita nih. Topik podcastnya adalah ASN kekinian yang berakhlak. Kita akan bahas beberapa fenomena ASN yang sedang viral, khususnya di dunia pendidikan tinggi negeri. Oke, sebelumnya saya sapa dulu nih gestar kita kali ini, ada Bu Amalia Afifah. Hai Bu Amal. Ya, saya berikan perkenalan singkat dulu ya gestar kita pada hari ini. Beliau menempuh sarjana dan magister teknologi industri pertanian di Institut Pertanian Bogor. Muda banget nih ya, masih 27 tahun sudah jadi dosen. Jadi untuk teman-teman ketahui, untuk sobat-sobat ketahui, Bu Amal ini saat ini ada di unit kerja Institut Teknologi Sumatera. Kita ini ngobrol santai aja, sharing santai terkait ASN kekinian yang berakhlak. Temanya ini kita ambil dari dunia pendidikan. Pertanyaan pertama nih, Bu Amal. Ya, oke. Berorientasi pelayanan itu kan sebuah komitmen ASN untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Karena alasan rasional dari pentingnya pelayanan prima itu adalah pelanggan yang puas akan mudah memberikan referensi. Bagaimana menurut Bu Amal nih terhadap statement itu jika dikaitkan dengan pelayanan ASN khususnya dosen di perguruan tinggi negeri? Oke, silakan Bu Amal. Mungkin terkait pelayanan itu sendiri ya, pelayanan prima sendiri sebagai dosen, tentunya selain kepada mahasiswa, kita juga perlu memberikan pelayanan prima kepada institusi dan juga masyarakat dengan penelitian dan pengabdian. Nah, dengan penelitian, ketika kita melakukan riset yang menarik dan dapat menjawab permasalahan di negeri kita, akan banyak masyarakat atau peneliti-peneliti yang akan membaca terkait penelitian kita. Nah, tidak hanya para peneliti nih, tentunya masyarakat luas juga di Indonesia maupun di luar Indonesia juga akan bisa merasakan manfaatnya. Sehingga dengan penelitian yang kita lakukan ya, citra kampus kita akan semakin baik. Dan tentunya jangka panjangnya juga akan mendapatkan akreditasi dan juga ranking kampus yang baik gitu ya, di nasional maupun internasional. Mungkin seperti itu, Bu Mona. Oke, berarti intinya Tridharma yang istilahnya Tridharma yang dosen lakukan itu nanti akan membuahkan hasil akreditasi yang itu ada citra dari perguruan tinggi gitu ya. Masih seputar pelayanan nih, memberikan layanan yang bermutu itu tidak boleh berhenti. Kita harus terus meningkatkan. Jadi nggak cuma puas sampai setelah customer kita terpenuhi, tapi kita juga harus meningkatkan dan memperbaiki lagi mutu layanan agar hari esok menjadi lebih baik daripada hari ini. Nah, apa nih saran yang bisa diberikan oleh Bu Amal kepada insan ASN, khususnya ASN di unit kerja pendidikan tinggi negeri, yang notabene mereka terkadang berpikir bahwa PTN pasti sudah ada di zona nyaman, tidak seperti perguruan atau pendidikan tinggi swasta yang memang terus memperbaiki layanannya agar bisa menarik minat calon mahasiswa. Memang menjadi ASN katanya zona nyaman, zona aman, terjamin di masa tua, sehingga membuat kita tuh malas mungkin ya untuk meningkatkan kompetensi. Nah, tapi kita terus ingin menjadi diri sendiri dengan versi terbaik kita, itu akan terus-menerus memperbaiki diri kita. Kita terus-menerus memperbarui diri kita setiap harinya. Ya, Android saja setiap tahunnya di-upgrade gitu ya. Kita tidak gitu. Nah, sebagai dosen sebetulnya secara tidak langsung kita terus-menerus meningkatkan kapasitas diri kita. Karena ilmu semakin berkembang kan ya. Nah, setiap PTN pastinya ingin menjadi PTN BH ya. Nah, untuk saat ini menjadi PTN BH itu salah satu tolak ukurnya adalah kinerja dan pencapaian income generating. Jadi saya rasa untuk terus mengembangkan kompetensi itu adalah suatu keharusan bagi kita semua. Luar biasa, berbobot sekali ini pembahasan kita hari ini. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Ya, pertanyaan terakhir buat Bu Amal untuk core value adaptif. Saat ini yang sedang menjadi concern Mas Menteri ya kan adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM nih.
Namun masih banyak PTN yang masih belum mengimplementasikan karena ketidaksiapan dari para dosen nih Bu Amal akan kebiasaan baru tersebut yang takut keluar dari tadi comfort zone tadi. Bagaimana Bu Amal bisa kasih tips ke kita terkait implementasi MBKM biar jalannya tuh bisa smooth, enjoy. Baik, mungkin saya juga sangat setuju ya, mungkin semua dosen, tidak hanya dosen muda, mungkin dosen yang sudah senior juga cukup terkaget-kaget dengan kebijakan ini gitu ya. Cuman ada sih saran saya mungkin yang sifatnya lebih general gitu ya, yang mungkin bisa kita implementasikan. Menurut saya ya, agar MBKM ini bisa berjalan dengan baik, tentu saja kita harus mengawali dengan membuat sistemnya. Nah, jika sistemnya itu sudah terbentuk dengan baik, maka kegiatan apapun insya Allah bisa berjalan dengan baik. Ya, contohnya sistem perkuliahan kita gitu ya. Sekarang kita sudah menjalani perkuliahan itu dengan sangat enjoy, karena memang sistemnya sudah terancang dengan sangat baik dari dulu, dan kita tinggal memperbarui. Sementara untuk MBKM ini kan kita harus mulai dari nol ya Bu Muna ya. Betul. Jadi mungkin ya karena setiap universitas juga bahkan jurusan juga bisa memiliki sistem yang berbeda-beda terkait MBKM ini ya, dimana di sini justru dosen-dosen menurut saya dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat sistem MBKM ini dapat mencapai tujuannya ya. Mungkin dimulai dari membuat pedomannya, karena kan yang sebenarnya jadi tantangan itu adalah konversi nilai ya, bagaimana caranya kita mengkonversi ke mata kuliah kita gitu. Mungkin seperti itu gimana? Iya, setuju nih sama Bu Amal, betul ya. Jadi yang pertama adalah pedomannya dulu ya kan. Terima kasih banyak untuk waktunya Bu Amal. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi dan sharing lebih banyak lagi dengan tema yang lain melalui podcast ini insya Allah ya. Dan untuk sobat-sobat ASN dimanapun Anda berada, terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.